Assalamualaikum. Senang sekali pemirsa kita jumpa lagi untuk berbagi. Dari salah satu lokasi perbenihan jeruk pada pagi yang agak berkabut dengan angin yang kencang seperti ini dibantu oleh adik-adik mahasiswa PKL dari IPB, dari UNSUD, dan dari UPN Jawa Timur. Kami menyiapkan benih untuk kita kirim dan rencananya akan ditanam di salah satu dataran tinggi di Kota Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Lihat pemirsa, ini ada salah satu benih jeruk yang tidak sehat, gejala di daun seperti ini. Kasus-kasus ini banyak juga kita temukan pada tanaman, baik itu tanaman muda maupun tanaman dewasa, pada pertengahan dan akhir musim hujan. Untuk lebih jelasnya, ikuti video ini hingga selesai, dan pemirsa yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Saya doakan semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat, dan salam sukses. Petani jeruk jalan, jangan lupa subscribe. Oke pemirsa, sekarang mari kita lihat pola gejala pada daun ini. Kalau kita lihat munculnya bercak kuning tidak beraturan seperti ini, sepintas kita akan beranggapan bahwa ini adalah serangan penyakit CVPD atau Huang Lumping, salah satu penyakit yang hingga saat ini belum ada obatnya. Tetapi ini bukan CVPD, ya, bukan serangan CVPD, dan itu bisa kita kenali gejalanya secara jelas. Perhatikan ini pada daunnya meskipun mengalami bercak kuning yang polanya mirip dengan CVPD, tetapi tulang daunnya ini terlihat jelas sekali berwarna kuning keputihan dan tegas. Selanjutnya diikuti urat daunnya, ya, perhatikan ini, urat daunnya juga mengalami perubahan warna kuning keputihan. Nah, jadi tulang daun dan urat daunnya itu berwarna kuning keputihan dan tegas. Sedangkan kalau CVPD, tulang daun dan ruas daunnya itu belum tentu berwarna kuning keputihan seperti ini. Ukuran daunnya kalau di sini masih normal. Kalau CVPD ukuran daunnya menjadi semakin sempit, kemudian helaian daunnya menjadi kaku, jadi seakan-akan tumbuhnya tegak ke atas. Ini akan lebih jelas kalau kita melihat gejala dari awalnya. Perhatikan daun ini gejala awal dari gangguan pada tanaman ini. Gejala memang benar-benar terlihat, ini dimulai dari tulang daunnya berwarna kekuningan, tegas, kemudian juga urat daunnya. Sedangkan di sini nampak helaian daun atau daging daunnya itu masih berwarna hijau. Lalu apa penyebabnya kalau bukan CVPD? Kasus seperti ini atau gejala seperti ini merupakan akibat terganggunya perpindahan atau transportasi unsur hara dari tanaman di bagian bawah menuju bagian atas. Nah, perhatikan ini. Ini ada dua perbedaan. Jadi daun di bagian bawah ini masih berwarna hijau normal, sedangkan daun di bagian atas ini sudah mengalami gangguan, ya, gangguan seperti ini. Ini pasti pada jaringan tanaman di antara daun bagian atas dan bagian bawah itu mengalami gangguan. Perhatikan ini, ranting yang mendukung daun di bagian atas ternyata normal, ya, tidak ada cacat. Kita lihat ini di bawahnya. Ternyata ranting di bawahnya mengalami luka yang cukup parah seperti ini, ya, luka melingkar hingga ada ranting yang patah. Namun demikian untuk daun di bagian bawah, ya, di bawah pelukan tersebut
normal, ya masih normal, hijau, tidak ada masalah gejala seperti di bagian atas. Ini membuktikan bahwa gejala yang muncul pada daun di bagian atas akibat dari terganggunya pasokan unsur hara. Ya, pasokan unsur hara dari tanaman di bagian bawah menuju atas itu tidak normal, ya mengalami hambatan. Kerusakan seperti ini bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain oleh serangan penyakit diplodia atau disebut juga penyakit blendok. Karena pada bagian cabang atau ranting yang terserang biasanya akan mengeluarkan getah yang berwarna kecoklatan. Bisa juga kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada cabang tetapi juga terjadi pada pangkal batangnya. Hal ini juga bisa terjadi jika akar di dalam tanah rusak, ya mungkin busuk akibat Phytophthora atau mungkin pertumbuhannya tidak normal akibat genangan air. Jika serangan atau kerusakan itu terjadi pada pangkal batang atau akar di dalam tanah, seluruh daun akan mengalami gejala yang sama. Itu bedanya. Lalu bagaimana menangani tanaman ini? Kalau kerusakan hanya terjadi pada cabang atau ranting karena serangan penyakit diplodia atau hal lain, ya kita potong bagian tersebut, maka nanti bagian tanaman yang lain akan tetap tumbuh normal. Apabila kerusakan pada pangkal batang masih ringan, lukanya itu masih sedikit, belum parah, belum melingkar, maka luka tersebut kita bersihkan, kita kelupas hingga bersih sampai batas kulit yang masih sehat. Lalu kita saput dengan fungisida berbahan aktif CU atau tembaga. Di dekat pangkal batang, selanjutnya kita tanam batang bawah sebanyak 3 atau 4 batang bawah. Setelah tumbuh sehat dan kuat, kita sambungkan atau kita susukan. Ini seperti kita membuat bibit durian berkaki 3. Tetapi jika kerusakan pangkal batang tersebut sudah parah, sudah melingkar, atau kerusakan terjadi pada akar, misalkan busuk akar atau akarnya pertumbuhan tidak normal, sebaiknya tanaman tersebut kita bongkar saja, kita ganti dengan tanaman baru yang lebih sehat.